Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hati seseorang sangat menentukan hasil dari pekerjaan seseorang. Saya ambil contoh sederhana. Orang bisa saja terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau hatinya hati bisnis, ini bahaya saudara-saudara. Karena selalu saya bilang begini, lebih baik seorang businessman berhati pendeta daripada seorang pendeta berhati businessman, saudara-saudara. Karena kalau seorang businessman berhati pendeta, itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau seorang pendeta berhati bisnismen, ini sesuatu yang sangat bahaya. Karena seorang dalam bisnisnya, kerinduannya untuk melayani Tuhan, dengan berkat yang ada padanya, dengan kesuksesan yang ada padanya, dia rindu untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa sekali. Saya suka ketemu, saya lihat ini bisnismen kok hatinya hati pendeta banget gitu. Wah, luar biasa, Tuhan bekerja lewat hidupnya, lewat keluarganya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang saya ketemu orang yang saya pikir, aduh ini kok pendeta hatinya bisnis banget gitu. Yang dia pikirkan cuma keuntungan, yang dia pikirkan cuma untung ruginya bagaimana, perhitungan-perhitungan bisnis. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang penting hati kita. Jangan sampai kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, jangan sampai kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi hati kita nggak tertuju untuk pelayanan. Karena kalau selama hati kita tertuju untuk pelayanan, aduh saudara, dalam melayani Tuhan tuh tantangan pasti ada, masalah pasti ada, persoalan-persoalan hidup tuh pasti ada. Tetapi kalau hati kita tertuju untuk pelayanan, kita tuh bisa tenang ngadapin segala sesuatu. Kita tuh bisa sabar ngadapin segala sesuatu. Kita bisa kuat menghadapi segala sesuatu karena kita tahu hati yang tertuju kepada pelayanan ini membuat kita hanya memandang Yesus dalam segala perkara. Dan waktu kita memandang Yesus dalam segala perkara, nggak ada persoalan yang terlalu besar karena kemuliaan yang kita pandang dalam Kristus itu mengatasi segala-galanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang hati yang tertuju untuk pelayanan. Ini sangat penting sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau boleh aja seorang mahasiswa, engkau boleh saja seorang pelajar, engkau boleh saja seorang ibu rumah tangga, engkau boleh saja seorang pedagang, bahkan engkau boleh saja seorang pejabat, engkau boleh saja seorang pensiunan, engkau boleh saja seorang ibu janda, engkau boleh saja seorang duda. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, hati kita harus hati yang tertuju untuk pelayanan. Bahkan saudara yang anggota polisi, saudara yang merupakan hamba hukum, saudara-saudara yang merupakan alat negara, saudara-saudara yang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, saya mau ingatkan saudara dimanapun saudara berada, hati kita adalah hati yang harus senantiasa tertuju kepada pelayanan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini pembahasan kita terambil dari 2 Timotius pasal 4, dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ada sebuah pelajaran yang sangat indah, ada sebuah pelajaran yang sangat menarik yang bisa kita pelajari dalam 3 ayat ini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, ada kalimat yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nanti saya jelaskan kenapa kalimat ini sangat luar biasa ketika Paulus bicara sama Timotius, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku.
Tikitus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan Paulus di masa-masa akhirnya, dia masih teringat untuk belajar, untuk mendalami Injil lebih lagi, supaya dia dapat dipersiapkan lebih lagi untuk masuk dalam pemahaman akan Kristus. Nah, tapi kalimat ini luar biasa ketika dia berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Saya mengerti, mungkin sudah bertanya, kenapa kalimat itu luar biasa? Saya mau sudah lihat dalam Kisah Rasul 15. Saya mau sudah lihat sama-sama sekarang dalam Kisah Rasul 15, sehingga sudah mengerti kenapa kalimat itu luar biasa. Apa latar belakangnya? Kenapa kalimat itu menjadi luar biasa? Apa yang terjadi sebetulnya dengan Markus di sini? Coba lihat dalam Kisah Rasul pasal 15. Kita mulai lihat dari ayat yang ke-36. Di ayat yang ke-36 dikatakan, dari Kisah Rasul 15, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah ini nih, Barnabas mau membawa Markus yang kita baca tadi itu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Nah, tetapi dikatakan begini, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi ayat 38 dari Kisah Rasul 15, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Sehingga karena Markus ini, perhatikan baik ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Jadi saudara lihat, Paulus berselisih dengan Barnabas. Dan tadinya Paulus dan Barnabas adalah dua orang yang sangat kuat dalam pelayanan. Tiba-tiba berselisih karena seorang yang bernama Markus ini. Tetapi yang menarik perhatian saya di sini, justru ketika Paulus ada dalam penjara, Paulus bilang sama Timotius, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Karena Paulus di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-11, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Setelah Paulus tadinya marah dengan Barnabas, berpisah karena soal Markus, dan tiba-tiba dia bilang, panggil Markus karena pelayanannya penting bagiku. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus berani membuang gengsi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gengsi dong. Paulus tadinya ribut sama Barnabas soal Markus, dan sekarang tiba-tiba dia bilang, bawa, jemput Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gengsi dong buat Paulus untuk panggil lagi sebetulnya Markus. Tapi ini yang menarik, pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus berani membuang gengsi. Jika pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkannya, kita harus berani menanggalkan setiap gengsi kita. Tahukah saudara, banyak rumah tangga tidak bisa damai, tidak bisa sukacita. Kenapa? Karena suami masih menyimpan gengsi, istri masih menyimpan gengsi. Ya saya sih tahu, suami saya sekarang udah minta maaf, tapi gengsi dong kalau saya langsung menerima dia. Lalu istri-istri juga sama, suami-suami juga sama. Wah, kalau istri saya udah begitu lalu saya masih ampuni. Oh, gengsi dong saya. Ada banyak keributan. Kalau saya mulai duluan, saya kan udah marah sama dia. Kalau saya tiba-tiba yang mulai ngomong duluan, gengsi dong saya. Kalau dia nggak mau ngomong duluan, ya udah. Kalau kita udah pisah kamar kok. Lalu kalau saya mesti baikan duluan sama dia, oh sorry ya, muka saya mau ditaruh di mana? Nah ini saudara-saudara, persoalan kita seringkali gengsi kita itu. Di dalam Kristus tidak ada gengsi, karena kita cuma hamba-hamba yang tak berguna, kata Paulus, yang diselamatkan oleh anugerah. Masa kita udah hamba budak mau sok gengsi lagi? Ayolah mari kita jadi orang yang menanggalkan gengsi dan bilang, Tuhan, hidup saya karena anugerah, biarlah manusia menyalibkan daging saya sehingga aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi yang pertama, ingat, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus berani membuang gengsi. Yang kedua, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus berjiwa besar untuk mendahulukan kepentingan pelayanan lebih daripada apapun. Waktu Paulus berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, ada alasannya. Karena
pelayanannya penting bagiku. Bukan soal orangnya. Mungkin bisa saja dengan orangnya aku tidak terlalu suka. Tapi kalau pelayanan membutuhkan, kenapa kita nggak punya jiwa besar? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang punya karunia besar tapi punya jiwa kerdil. Ada banyak orang yang usianya sudah dewasa tapi jiwanya masih jiwa kekanak-kanakan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan buat saudara, ayo mari kita punya jiwa besar. Pelayan-pelayan Tuhan, mari kita punya jiwa besar. Suami-suami, ayo punya jiwa besar. Istri-istri, ayo punya jiwa besar. Orang-orang muda, ayo kita punya jiwa besar untuk mendahulukan kepentingan pelayanan lebih daripada apapun dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, waktu kita bicara tentang hati yang tertuju untuk pelayanan, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu Allah izinkan untuk kebaikan. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu Allah izinkan untuk kebaikan. Karena kita tahu bahwa kita sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sudah serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kenapa kita masih berpikir, aduh, tapi kan hati saya masih sakit, tapi hati saya kan masih kecewa. Kalau Allah izinkan persoalan tadinya itu antara Paulus dan Barnabas berpisah karena Markus ini, toh masing-masing meluaskan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Tadinya mereka hanya pergi ke satu tempat, Paulus dan Barnabas. Tapi sekarang justru dengan perpisahan mereka, mereka lebih jauh lagi bisa pergi. Masing-masing ke kota, masing-masing memberitakan firman. Yang menarik, tidak saling menjelekkan satu sama lainnya. Tidak saling menyerang satu sama lainnya. Saudaraku, kadangkala saya pikir ada saatnya gereja berpikir gini, oh, saya pelayanannya ke kota, yang lain bilang pelayanan kita ke desa. Lalu mulai terjadi perpecahan. Ada baiknya yang satu ke kota, satu ke desa. Tapi ingat, jangan saling menyerang. Ada langsung seringkali terjadi satu menyerang ke yang lain dan berkata, apa itu cuma bikin orang kaya. Yang lain bilang, apa itu gak punya iman. Serang-serangan mulai terjadi. Mari dari mimbar-mimbar di gereja kita, biarlah hanya kasih Allah yang kita beritakan. Hanya firman Allah dari mulut hamba-hamba Tuhan kita. Biarlah hanya pengharapan dan kabar Injil yang keluar. Jangan bicara tentang kesalahan orang, jangan bicara tentang kesalahan hamba Tuhan lain, tapi saling membangun, saling melengkapi bagi tugas kemuliaan Kristus. Sehingga kita dapat berkata, pelayanan pekerjaan Tuhan itu yang penting bagiku, karena hati kita hanya tertuju untuk pelayanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, silahkan langsung saudara dapat hubungi kami, baik melalui telepon, baik melalui surat, baik melalui website kami. Kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, rumah tangga yang dihambang perceraian, orang-orang muda yang sedang menghadapi kenyataan hidup yang berat, mereka yang selama ini sedang menyimpan gengsi, mereka yang selama ini punya jiwa kerdil, jiwa kekanak-kanakan, mereka yang senantiasa tertekan karena tidak percaya bahwa segala sesuatu Allah izinkan untuk kebaikan. Bapak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini menjadi hari mujizat, hari kemenangan, hari kekuatan untuk kami melihat perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.